Tapi Iya. kalau orang memahami, dia pasti menerima, menghargai, nggak akan terjadi perdebatan kalau hal-hal yang seperti itu. Nah, tentang tadi itu perbedaan asumsi ya, perbedaan pendapat itu bisa masuk ke toleransi ya. Ketika kita menerima itu bisa dibilang toleransi nggak? Iya, itu namanya toleransi. Toleransi ini kan banyak. Nah, Toleransi itu banyak. Ada toleransi dalam hal beragama. iya, Sepertinya itu kalau dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, kita nggak ngurus. Bagi kita ya agama kita nggak ngurus. Ini namanya toleransi. Ada lagi toleransi dalam masalah suku, budaya. Budaya mereka seperti ini, budaya kita seperti ini. Kalaupun nanti kalau terjadinya kelihatannya agak berbedaan, ya nggak masalah. Itu budaya mereka. Hargai budaya kita ya budaya kita. Nah, itu toleransi. Ada lagi toleransi yang dalam hukumnya dalam bergaul. Hal bergaul, berteman, itu ada. Toleransinya seperti apa? Kita hargain. Kayak mana kita mau dihargain orang lain? Dihargain teman, sementara kita nggak pernah menghargain orang lain dan teman. Baik iya. pendapatnya, baik apanya. Sejatinya kalau emang kita pengen dihargai ya hargai Dihargain dulu. dong, iya hargain dulu. Itu ada di Tuh. hukum apa ya? Hmm, Sebab akibat tuh juga ada. iya. Manusia tuh dihargain dulu. Kalau untuk ya toleransi bisa dibilang juga maklum nggak Bang? Karena kan ada nih maklumnya ya. Ada kata maklum itu keluar. Apa yang terjadi di luar kita terima, bukannya maklum ke dalam. Oh, misalkan gini, gara-gara hujan semalam, maklumlah. Semalam kehujanan, meriang, sakit, gak enak badan, bangun siang. Nah, itu kan maklum ke dalam diri. Ada lagi kan maklum yang keluar nih ya kan, yang terjadi itu kita terima, tapi ya kitanya nggak membatasi diri sendiri. Nah itu si maklum ini tadi gimana nih Bang biar nggak salah, karena kan kita ketika maklum itu apa ya ada inian, ada satu lagi nih di atasnya, yaitu semua ini terjadi kan karena Allah, kita Ya. harus terima semua, apapun daun jatuh ya kan, Iya, ya tanamannya hidup itu kan semuanya karena Tuhan gitu kan. iya, Nah itu kan apakah kita malas juga karena Tuhan gitu? iya. Ya itu tadi, penerimaan itu makna lebih dalamnya syukur. Penerimaan yang terukur. Gitu. Syukur penerimaan yang terukur. Ya, syukur itu penerimaan yang terukur. Maknanya apa? Apa yang kita terima itu wujud daripada syukur. Dan tetap kita berusaha berikhtiar karena kita punya tujuan. Contoh, misal saya mau ke Cibubur, ya kan? Pergi ke Cibubur, ternyata ban motornya kempes atau pecah, Iya, ya kan? Kita mau gimana? Kita terima kan? terima. Nah, kalau kita terima, terus lagi kita nggak mau usaha untuk nampal ban. Kita hanya mentok di tengah jalan aja atau balik ke belakang. Ya kan? Penerimaan juga bukan? Terima tapi nggak terukur. Dan terima yang nggak terukur berarti dia termasuk orang yang putus asa. Tujuannya belum sampai kok mundur. Iya, Kan gitu. iya. Tuhan kan nggak mau Itulah melihat tantangannya. hamba yang lemah dan berputus asa. Jangan kau berputus asa atas rahmatku. Nah, bagi orang yang bijak, dia tahu, dia terima nih pecah ban. Alhamdulillah ya Allah, mungkin ada hikmahnya. Dia tampal bannya, tetap dia berangkat. Karena apa? Untuk mencapai tujuan dia sadar butuh proses. Dan proses itu untuk pembekalan dalam diri dia. Agar dia menjadi seorang yang tangguh untuk mencapai suatu tujuan. Itu kan? Simpelnya. Iya. Pecah ban gitu kan. Alhamdulillah, mungkin di depan kalau ini nggak pecah Ya, kita kecelakaan. kecelakaan kita nggak tahu. Kadang kan itu kan diterima kan? Iya. Pecah ban itu diterima dulu kan? Tapi bukan berarti kita nggak mau usaha lagi mau ke Cibuburnya. Tuh, dorong Gitu. aja dulu nyari tambal ban. Tambal ban. Tapi kalau kita terima tapi nggak berusaha, akhirnya nggak sampai, nggak mau ke Cibubur, berarti kita berputus asa di situ. Karena yang tadi udah ada tujuannya malah keluar dari tujuannya ya. Kalau orang yang putus asa sebenarnya nerima nggak? Kalau mau dia diambil lebih dalam lagi, terima nggak? Sebenarnya dia nerima, Nggak tapi nerima. Kalau lebih dalamnya lagi, nggak nerima. iyalah. Sama aja deh ibaratnya protes secara halus. Nah, mana ada nerima itu ada kata positif.
Ah, Ya kan? ah, Masa dia berputus asa, iya. baru digituin aja. Cemen bahasanya coba. Iya sih. Itu kan cemen. Bukan Iya. yang nerima. Cemen lo. Baru digitu aja, udah mundur. Kan gitu kan. Berarti nggak nerima dong. Kalau dia nerima tetap tangguh, jalan terus. Tapi dia terima apapun resiko yang telah dialamin gitu. Dan terimanya karena ini sebagai pembekalan, nilai positifnya. Nah kalau lu nih bang, ya mungkin pas tadi awal perjalanan sampai ke sini kan ya mungkin garis besarnya penerimaan itu tadi ya. Ya, Ya lu terimalah ke sini. Tapi setelah berapa lama di sini bang? Udah ada tahun lah. udah ada setahun ya. Nah 1 tahun di hal yang tadi lu nya nggak kepikiran sama ya gue yakin lah Ya. nggak kepikiran lagi sini. Nah itu setahun katakanlah berproses loh. Ya, Apa nih yang Bang Deki rasain nih setelah udah menerima itu nih? sebenarnya jadi penerimaan ini bukan masalah hitungan waktu atau posisi dan tempat. Jadi dalam apapun keadaan kita harus nerima. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun, itu satu. Terus lagi kalau bagi orang yang sudah pernah mengalami kehidupannya tuh yang jatuh, bangun, terhempas sampai ke bawah naik. Nah, ketika ada di titik terendah dan dia udah mencapai suatu pencapaian yang luar biasa dan jatuh pun ke titik terendah, jadi hal-hal yang seperti nilainya persentasenya hanya 30-40 tuh ya dia udah biasa aja. Karena yang lebih parah dari situ dia udah pernah ngalamin, melewati gitu. Nggak menjadi sesuatu lagi. Apa bisa sih Tuhan ngasih lagi yang lebih parah, Iya. lebih parah? Contoh gini nih, contoh. Dia mengalami kepahitan yang nilainya anggap-anggap nih 100%. Iya, Ya kan? yang dianggap. Ya, anggap-anggap nih kalau kita kalkulasi persentasein kan. Iya. Terus dia pernah mengalami yang namanya kesenangan itu nilainya anggap-anggaplah 80% atau 70%. Nah, ketika berjalan setelah itunya persentasenya, dia mengalami penderitaan yang bisa dikatakan derita atau susah itu sulit itu ibaratnya 40, 60, 70. Nah, Ya nggak berasa lagi. Nggak menjadi sesuatu banget gitu. karena udah Yang lebih dari situ udah dialamin. Begitu juga kesenangan atau kebahagiaan yang nilai persentasenya 30, 40, 50 ya nggak terlalu jumawa mau apa lagi enggak. Karena lebih dari situ pun dia udah ngalamin. jadi menanggapi hal itu juga menjadi Seperti bijak. iya, benar. Jadi, Jadi nggak ada kalau dapat sulit terus. nah tapi kan bertolak belakang jadi kayak gini bang. Misalkan nih Abang Deki udah titik terendahnya gitu. Itu udah terlewati dan Iya. itu yang membuat Bang Deki itu kuat. Yang pertama itu. Ya, benar. Nah, kan saya nih belum ngalamin itu, Iya. tapi pengen sekuat Bang Deki, Ya. ya kan? Apakah saya harus mengalami hal yang nggak enak itu biar kuat jadi kayak Harus. Bang Deki? Harus. Cuman porsinya, bentuknya, dan halnya berbeda. Nggak mesti sama. Apa kadang-kadang dalam percintaan, ketika terasa titik rendahnya kekecewaan itu, ataukah masalah persahabatan, ataukah masalah bisnis, macam-macam. Oh, Porsinya iya, ya iya. nggak mesti sama. Tapi- Ibarat pohon lah, pohon itu dia kalau tidak ditebang, diukir, digergaji, dipalu ya kan, dia nggak menjadi sesuatu. Besar, tumbuh, jatuh, lapuk, selesai. Tapi ketika dia ditarbiyah, itu namanya tarbiyah. Dipotong, digulingin, digergaji, diukir, diketok, akhirnya dia jadi kursi-kursi yang mewah. Baru punya nilai yang luar biasa. Begitu juga manusia. Makanya kalau ada kesadaran seperti itu, kita sebagai manusia harus tahu, harus ada persiapan. Kita udah mengetahui. Jadi yang akan datang, akan kita alami, kita udah tahu nih. Oh, emang seperti inilah hidup. Jadi nggak Iya, kaget. bener. Walaupun belum pernah mengalami. Ketika mengalami kita udah mengetahui. Karena kan udah dijelasin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup di dunia ini untuk diuji. Namanya ujian mana ada yang enak. Iya. Nah, barang siapa yang baik amal perbuatannya. Kan gitu. Nggak ada yang nggak lepas dari ujian. Makanya kalau kita mau cerita, orang itu yang lebih susah, lebih apa, waduh lebih banyak. Iya. Kita pikir orang kaya itu senang-senang aja. Enggak.
Ada pusingnya juga kali. Ya, kadang proses di anaknya yang bermasalah. Iya. Ya kan, kadang nggak punya anak. Hmm. Ya kan, kadang di bisnisnya mikirin apa segala macam, Tender lah lebih segala. apa Iya, lebih iya, pusing iya. lagi. Nah, itu kan masalah ujian juga. Seperti apa dia menyerahkan dirinya, kembalinya kemana gitu. Ya, Sama kan? iya, tapi kan ya gitu dia, orang yang kuat pun ujiannya kuat juga ya. Iya. Paling jeleknya nanti ya kematian. Orang yang dicintanya pasti dan pasti itu meninggal. Apa dia duluan, apa anaknya, apa istrinya. Dan ini kan nggak dialami oleh orang-orang miskin aja. Iya. Ya kan? Maka dijalankan walana beluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Kematian, kekurangan harta, kelaparan segala macam akan diuji. Wa basyiri sabirin, sampaikan kepada orang sabar. Alaji idza asabat musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka orang-orang yang sabar itu lisan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Titik nol dari Allah kembali kepada Allah. Kan titik nol tuh. Nggak ada pengakuan. Lapang dadanya. Iya, awal kita kenal sama Allah ya Iya, kan, kembali pun kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. Harta milik Allah, istri milik Allah, anak milik Allah. Diri pun milik Allah. Ya kembali kepada Allah. ya bisa dikatakan yang ketika emang fokus di dunia karena mereka nggak kenal sama Tuhannya kali ya. Iya. Nggak kenal sama Allah. Dia lebih kepada nafsunya. Jadi nafsu ini yang membuat kita susah, menderita. Karena nafsu ini nggak pernah merasa cukup. Iya. Kurang Pengen lebih terus. lagi, lebih lagi dan lebih lagi gitu kan. Kalau kita ya kadang juga iya ya. Ingatnya tuh ketika jatuh, ketika kayak kurang ya kan. Oh, alhamdulillah segini juga cukup. Padahal pengen lebih gitu. Iya. Nah, ketika merasa cukup itu bang, apakah emang ya kadang juga ada yang terjebak kayak gua aja gitu bro. Ketika sudah merasa cukup nggak ada keinginan untuk lebih lagi itu salah nggak? Salah. Salah. Iya. Karena eksistensinya kurang. Saya dalam keadaan makan yang saat ini terpenuhi dengan gaji sekian, ya kan? Saya udah merasa cukup. Itu wajib. Merasa Bersyukur lah. cukup, ya kan? Tapi saya harus berbuat lebih. Karena apa? Eksistensi saya harus bermanfaat bagi orang banyak. Tarik lagi dia Iya, ya. bagi Iya, iya. eksistensinya. Karena hidup saya bukan hanya sekedar untuk saya. Saya sebagaimana menjadi seorang, kita diciptakan ini innallahul ladzina amanu wa amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard. Sungguhnya Allah itu berjanji kepada manusia itu akan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan iman, keyakinan, amal soleh, perbuatan-perbuatannya. Perbuatan baik. Ya. Iya, bukan untuk sekedar dirinya. Dia bisa membimbing, membina, membentuk, ibaratnya meraup sesuatu yang terurai, mengangkat sesuatu yang jatuh, mengikat sesuatu yang terputus, ya seperti itu. Dimanapun dia menebarkan manfaat, bukan sekedar untuk dirinya. Iya, karena kan bermanfaat. Kita berbuat baik pun jujur aja gitu, nggak tahu gitu kan kapan terjadinya. Kita pun berbuat dosa gitu, berbuat salah nggak tahu. Kayak saya aja misalnya niat baik ke Bang Deki, tapi Bang Deki menyikapinya nggak baik gitu kan, menyakiti Bang Deki. Kan saya nggak niat menyakiti Bang Deki gitu, tapi penanggapan orangnya salah. Nah itu kan ya entah itu dosa atau pahala ya, di luar itu kan nggak tahu. Yang penting kan kita ya berbuat baik seluas-luasnya ya, bener-bener Iya. ya udah mana orang, aja gitu kan, karena kan nggak tahu gitu. pendapat orang tergantung pencapaian orang tersebut. Makanya satu perbuatan yang sama tetap berbeda nilainya. Seperti apa niatnya gitu. Seseorang dan kita nggak tahu bagaimana hatinya gitu. Jangan ya 3 orang yang bikin kopi untuk atasannya, 3-3-nya beda-beda. Ada yang terpaksa, ada yang mengerutu, kan gitu kan, beda-beda. Nah itu kan nggak terlihat. Yang terlihatnya kan sama-sama bikin kopi doang. Iya. Ya kan? Iya, ada juga yang mungkin ya caper lah gitu Iya. kan, ada yang emang berbuat benar-benar baik. Tulus. Tapi nggak sama-sama terlihat. Yang terlihat hanya kopinya doang. Kita sekarang kesalahan kita kadang-kadang menghukumi sesuatu yang terlihat.